Hai gengs, balik lagi di Vin Station Reborn. Apa kabar semuanya? Baik. Kejuaraan bola voli V-League musim 2024-2025 akan segera dilaksanakan. Setiap tim pun melakukan serangkaian persiapan demi memaksimalkan performa dan mengangkat trofi juara bergengsi V-League. Red Sparks Jongkwanjang sendiri akan melakoni pertandingan pertama melawan GS Caltech sebagai tuan rumah pada tanggal 20 Oktober. Laga ini terbilang sedikit sulit lantaran jika kita melihat performa GS Caltech di Kovo Cup kemarin, GS Caltech tuh bermain dengan sangat luar biasa ya, meskipun pada akhirnya dimenangkan oleh Red Sparks. But GS Caltech tak akan sesulit Hyundai Hill State, jadi pasti bisa lah. Apalagi Jongkwanjang kini memiliki trio MVP, Mega, Vanya, Pyo Seungju. Lalu bang, seefektif apa sih trio ini? Atau justru akan menjadi beban baru? Sebelum ke kontennya, markimul dulu. Markimul, mari kita mulai. Setelah musim lalu, Red Sparks Jongkwanjang memiliki trio MSG, Mega, Soyoung, dan Jia yang sudah terbukti dengan kekompakan mereka. Musim ini terlahir satu trio lagi, yakni trio MVP, Mega, Vanya, dan Pyo Seungju. Kemudian banyak pertanyaan yang membuat penasaran. Apakah trio ini lebih baik dari trio MSG atau justru ini adalah sebuah kemerosotan? Sebenarnya trio MVP sudah kita lihat kualitas penampilannya di Piala Kovo kemarin, di mana trio ini sebenarnya cukup efektif kok jika masing-masing dari mereka mengurangi kesalahan-kesalahan tidak perlu. Ya kita bisa lihatlah kemarin di Piala Kovo banyak banget kesalahan yang dilakukan oleh hampir sebagian besar pemain Jongkwanjang. Tidak hanya soal servis, namun yang paling parah adalah receive, dimana receive ini sangat krusial perannya dalam permainan volley gengs. Jika receive jelek, bisa jadi keseluruhan permainan juga akan ikutan jelek. Karena ya, receive yang baik adalah receive yang bisa mengarahkan langsung ke setter dengan posisi yang bagus dan pas, sehingga setter bisa membagi bola ke pemukul dengan leluasa. Dan sayangnya itulah yang jarang banget terjadi di pertandingan Kovo Cup kemarin, terutama di Jongkwanjang. Hancur lah pokoknya. Selain karena kelelahan fisik saat itu ya, memang ya lawan jauh lebih siap dari segala aspek. Sedangkan Red Sparks masih dalam proses mix and match. But ini adalah sebuah proses yang bagus. Di Piala Kovo kemarin, trio MVP bermain cukup mencuri perhatian. Ketenangan Pyo Seungju dibarengi dengan agresivitas Vanya dan determinasi Mega. Belum sempurna memang, tapi kalau hal ini terus diasah dan dicoba sama Ko Hae-jin, trio ini bakal jadi trio yang menakutkan. Lagi-lagi yang harus menjadi fokus adalah kualitas receive, service, dan ketenangan aja sih. Kalau tiga-tiganya itu disepelekan, udah pasti musim depan tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tim-tim yang lebih matang seperti Hyundai Hill State atau Pink Spiders udah pasti akan lebih mendominasi. Sebenarnya masih ada alternatif lain jika trio MVP tidak berjalan atau bapuk ya. Masih ada Lee Son-woo atau Shin Eun-ji yang bisa dijadikan super sub. But ya itu kan sebuah pilihan sementara gitu, bukan pilihan inti. Terlebih sekarang ini masalah Red Sparks bertambah, yakni fisik yang kurang fit dari semua pemain. Ya sebenarnya itu bisa dijelaskan di Piala Kovo kemarin karena mereka bermain 5 set terus menerus dan hampir tidak ada kesempatan istirahat sama sekali. But harusnya ini tidak bisa dijadikan alasan saat V-League nanti udah bergulir, karena semua pemain, semua tim itu memiliki porsi yang sama. Jadi harusnya bisa lebih maksimal lagi dari Piala Kovo kemarin. Sementara itu permainan atau penampilan dari Mbak Mega sendiri di Kovo Cup kemarin tuh masih up and down. Yang paling ketara penampilan bagusnya itu pas lawan GS Caltech di semifinal, di mana dirinya dan Vanya Bukilik sama-sama mencetak 21 poin. Tapi secara efektivitas itu Mega lebih unggul. Sayangnya memang di pertandingan final karena udah kelelahan banget seperti yang Mimin katakan tadi, akhirnya ya mereka kalah dari Hyundai Hill State dengan skor 3-1. Ko Hae-jin mengatakan bahwa anak-anak ini mau bergerak tapi tubuh mereka nggak mampu mengikuti, dan itu yang membuat mereka frustasi. Penonton juga frustasi, Mimin juga frustasi. Sebenarnya secara serangan Red Sparks nggak ada kurangnya kok, tapi emang pertahanan lawan ini nggak ada obat gengs. Sementara pertahanan kita juga agak rapuh. So ini bisa dijadikan pelajaran buat musim reguler, karena mau bagaimanapun Piala Kovo Cup itu bukan segalanya dan itu hanya pramusim yang tentunya untuk menyiapkan musim yang akan datang.
Jadi kemarin itu hanya gambaran tipisnya aja. Kalau mau lihat yang oke-nya banget, ya besok di V-League. Makanya pertandingan pertama melawan GS Caltex itu bisa dibilang adalah pertandingan penentuan akan seperti apakah Red Sparks ke depannya. So nggak sabar banget buat dinantikan tanggal 20. Semoga nanti Red Sparks Jongkwanjang menang di kandang sendiri. Ya skor 3-0 oke lah. Yaudah gengs, mungkin sekian dulu aja konten kali ini. Silahkan yang mau tambahin aja di kolom komentar. Mungkin kalian punya pendapat lain tentang trio MVP ini, silahkan juga drop di kolom komentar. Terima kasih semuanya, jangan lupa subscribe dan bunyiin lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Vinstation Reborn selanjutnya. See you in the next video and bye-bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your